guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi. Kalau ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku, thank you banyak. Di channel ini aku upload video misteri dan juga gossip celebrity. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Kalau kamu adalah returning subscriber, you know how much I love you and you know how much I appreciate you. You're the best. Kalau kamu seperti aku dan kebanyakan cewek-cewek lain, kita itu sangat suka nonton Disney movies ya, dimana cerita-ceritanya itu tentang princess, tentang Prince Charming. Nah, hari ini aku punya cerita yang menyerupai film Disney, tapi endingnya jauh lebih horor. Dan cerita Disney yang mendekati cerita hari ini adalah film Cinderella. Jadi kalau kamu penasaran dengan ceritanya, make sure to keep on watching. Hari ini kita mulai dengan seorang anak kecil yang cantik banget. Dia bernama Emani Gabrielle Moss. Emani lahir pada tanggal 23 April 2003 di Georgia, Amerika. Sejak kecil ibunya tidak mengurusi Emani. Kenapa? Karena ibunya itu kecanduan obat-obatan terlarang. Jadi mau nggak mau Emani harus diasuh oleh ayahnya. Nah, ayahnya bernama Iman. Dan kalau kamu mendengar kesamaan nama mereka, memang benar sih, nama Emani itu diambil dari nama ayahnya si Eman. So, kamu bisa bayangin ya betapa sayangnya Eman kepada si Emani. Tidak lama setelah Emani lahir, orang tuanya bercerai dan ayahnya mendapatkan hak asuh sepenuhnya untuk Emani, dan ibunya sama sekali tidak lagi pernah menjenguk Emani setelah itu. Meskipun begitu, tampaknya mereka bahagia dan mereka memiliki kegiatan setiap minggunya, yaitu mereka akan pergi ke gereja sama-sama. Gereja yang mereka pergi bernama Freedom Christian Church, dan di tahun 2007 ketika Emani berusia 4 tahun, ayahnya bertemu dengan Tiffany di gereja. Tiffany adalah perempuan yang sangat pintar, dia juga baru lulus kuliah dan saat itu dia bekerja sebagai guru TK. Karena mereka saling suka, tidak lama setelah mereka kenalan, Eman dan Tiffany mulai pacaran, dan 1,5 tahun setelah mereka pacaran, mereka menikah. Semasa pernikahan mereka, Tiffany melahirkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Nah, jadi kan si Eman ini menjadi anak tiri Tiffany ya. Awalnya Eman merasa kalau wow, Tiffany itu adalah sosok ibu tiri yang baik sekali karena dia bekerja sebagai guru TK, pasti dong dia sudah terbiasa dengan anak-anak, dan tampaknya semasa kita pacaran, Tiffany itu sangat sayang kepada anak saya. Namun Eman salah besar. Tiffany sangat tidak menyukai Emani. Buktinya pada tahun 2010 di bulan Maret, Emani yang berusia 6 tahun pergi ke sekolah mengadu ke perawat sekolahnya, di mana dia mengatakan kalau saya takut pulang rumah hari ini, saya baru mendapatkan raport dan nilai saya jelek. Setiap kali saya mendapatkan nilai jelek, ibu tiri saya akan memukul saya dengan reling gorden dan tali pinggang. Nah, perawat yang mendengar itu terkejut, namun benar saja ketika perawat tersebut mengecek sekujur tubuh Emani, ternyata memang ada bekas luka-luka dan seakan-akan bekas dicambuk di bagian tangan, kaki, dada, dan bahunya. Emani pun langsung dibawa ke kantor polisi dan ibu tirinya si Tiffany langsung dipanggil ke kantor polisi. Tiffany lalu ditangkap atas tuduhan penindakan kekerasan anak kecil, di mana memang pada saat ditanya oleh polisi, Tiffany sempat mengaku kalau iya memang saya pernah beberapa kali memukul dia ketika dia pulang dengan nilai yang jelek. Menurut aku sih ini wajar-wajar saja ya, tapi untungnya menurut polisi dan juga guru Emani, ini tuh tidak normal. Akhirnya Tiffany pun dipenjara dan dia diadili, di mana hakim memberikan dia 5 tahun hukuman, tapi bukan di penjara ya, ini tuh hukumannya disebut dengan masa percobaan, di mana memang dia itu selalu diawasi oleh polisi, tapi dia diawasi dalam rumahnya sendiri. Selain itu, Tiffany juga harus mengikuti kelas cara mengasuh anak-anak. Menurut aku cukup ironis ya, karena dia itu adalah seorang guru TK, tapi dia masih harus ikut kelas parenting seperti itu. Dan selama 6 bulan dia mengikuti kelas itu, Emani tidak boleh tinggal serumah dengan dia. Jadi apa yang terjadi adalah ayah si Emani, si Eman,
membawa Emani tinggal dengan neneknya. Nenek Emani bernama Robin, dan ketika Emani tinggal dengan Robin, dia sangat bahagia sekali ya. Dia makin gendut, dia ke sekolah juga ceria, dia tidak pernah lagi komplain kalau dia takut pulang ke rumah. Namun sayangnya, ini tidak berlangsung lama karena setelah 6 bulan berlalu, Eman memaksa agar anaknya itu kembali tinggal dengan dia dan juga dengan ibu tirinya. Namun nenek Emani kekeh ya, awalnya dia asik membujuk anaknya supaya membiarkan cucunya tinggal bersama dengan dia karena dia tahu kalau misalnya Tiffany itu bukanlah ibu tiri yang baik. Apa sih yang membuat dia akan berhenti menghukum anak tirinya? Kita nggak bisa menjamin gitu loh. Apalagi ketika Tiffany mendapatkan hukuman masa percobaan itu, dia dipecat dari pekerjaannya yang menjadi guru TK, dan kelihatannya Tiffany sangat-sangatlah benci sekali dan juga dendam kepada Emani. Namun inilah respon Eman ketika dibujuk oleh ibunya. Did you ever talk to your mom about Emani staying with her? And how did you feel about that? Right. But I'm talking about after 2010. Did your mom ever ask for Emani to come and live with her? Yes, yeah. And what did you say to that? In my pride, I said I was trying to prove something to my mom that I can do it, and I said no. And so you got Emani back when? I got it back in 2010. Akhirnya mau nggak mau Emani kembali tinggal dengan Tiffany dan juga ayahnya. Dan fast forward tahun 2012 ketika Emani baru saja lulus kelas 3 SD. Suatu siang ya, begitu dia turun dari bus sekolah, dia langsung berlari ke kantor apartemen rumahnya, dimana dia komplain kepada Pak Satpam. Dia bilang kalau saya tidak mau pulang ke rumah, saya takut dihukum oleh ibu saya. Nah, Satpam apartemen langsung telepon polisi dong ya, dan tidak lama kemudian polisi pun dipanggil. Dimana ketika polisi bertanya kayak maksudnya kenapa, bagaimana ibu kamu menghukum kamu? Nah, si Emani bilang ya kalau saya itu diikat di dekat shower dan saya itu di showerin gitu loh dengan air dingin selama berjam-jam, jadi saya kedinginan gitu kan. Bayangin anak kecil baru kelas 3 SD ya, dia dihukum dengan cara di showerin dengan air dingin selama berjam-jam, dia tidak boleh keluar dari kamar mandi. Hai sayang, sebelum aku lanjutin ceritanya, banyak dari kalian yang tanya aku, kok aku bisa tetap langsing padahal aku suka share di Instagram aku tuh suka makan. Nah, hari ini aku mau share rahasianya. Tara! Rahasia aku adalah fit and fun. Ini adalah bumbu low calorie yang gak berasa kayak low calorie. Buat aku penting banget ya makan enak. Pengennya tuh kalau bisa selalu makan di luar. Tapi sejak bibi aku masak pakai fit and fun, aku jadi bisa lebih ada self control untuk gak pesan GoFood dan GrabFood. Intinya berkat fit and fun, aku tetap bisa makan enak, healthy, dan juga berhemat. Hari ini menu bibi aku rendang dan soto Betawi. Pertama, bumbu rendang hanya ada 52 kalori per porsi loh. Dan satu pouch ini bisa buat 7-8 porsi. Cara masaknya gampang banget. Jadi di sini ada 3 step aja. Dan ini hasilnya. Kelihatan enak kan? Jadi beneran, ini tuh nggak kayak diet. Rasanya pas dan yummy banget. Nah, yang ini soto Betawi salmon. Aku tambahin telur dan toge, sedikit daun-daun, dan udah kelihatan kayak makanan di restoran kan? Bumbunya itu cuma 23 kalori per porsi. Tapi nggak berasa diet, sumpah. Enak banget. Cobain deh fit and fun. Praktis, enak, dan affordable banget. Aku udah leave link Tokpednya di deskripsi ya. Nah, polisi pun langsung memanggil Tiffany, di mana begitu Tiffany sampai, dia langsung dengan tenang dia bilang kalau memang benar saya menyiksa dia, coba kamu lihat apakah ada bukti di tubuhnya. Nah, ketika polisi ngecek memang tidak ada buktinya. Tapi kan lagi ya, it doesn't make sense kalau memang dia itu dihukum dengan cold shower, ya pasti dong tidak ada bekas lebam atau bekas pukulan. Karena hukumannya itu berbeda dan itu masih
perasaan anak-anak dong ya. Cuman karena polisi tidak bisa menemukan bukti, akhirnya polisi tidak bisa menangkap Tiffany dan polisi pun menulis laporan kan ya. Namun kali ini polisinya lalai. Jadi polisinya itu tidak melaporkan kejadian ini ke kantornya gitu. Dia cuma tulis doang tapi dia tidak menindaklanjuti lagi sehingga pelaporan dari Emani ini tidak pernah berlanjut. Di tahun yang sama, tepatnya di tahun 2012 bulan Juli, pada saat itu Emani sudah berusia 9 tahun ya. Tampaknya setiap hari dia disiksa oleh ibu tirinya. Suatu malam di bulan Juli itu pada jam 8 malam ya tepatnya, dia keluar dari rumah, dia lari dan entah kemana. Ibu tirinya si Tiffany melihat dia keluar dari rumah tapi tidak melakukan apa-apa sampai si Eman begitu dia pulang ke rumah, dia bertanya si Emani itu di mana. Si Tiffany coba bilang kalau oh dia lari dari rumah. Nah akhirnya Eman baru telepon polisi dan polisi pun sampai di TKP dan polisi pun berusaha untuk mencari Emani. Akhirnya polisi berhasil menemukan Emani, dia tidur ya di rerumputan gitu di dekat rumah pada jam 1 malam. Jadi kamu bisa bayangin ya, kayaknya ibunya itu sama sekali tidak peduli gitu. Untung saja pada saat itu Emani bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Gimana kalau misalnya ada orang jahat di sana yang melihat Emani yang baru berusia 9 tahun berkeliaran sendiri malam-malam? Honestly, I'm scared to think about it. Nah, bagaimana dengan ayah Emani, si Eman? Apakah dia tidak khawatir dengan kondisi anaknya? Dimana anaknya itu tampaknya selalu berulah, selalu kabur, pernah dipukul oleh ibu tirinya. Apakah Eman tidak khawatir? Well, untuk Eman ya, dia merasa kalau aku itu tanggung jawabnya kerja, mendapatkan uang sebanyak mungkin untuk bisa provide istri aku dan ketiga anak aku. Jadi itu aja gitu loh kewajiban aku. Nah, kewajiban si Tiffany itu adalah ngurusin si Emani juga gitu. Jadi si Eman juga dia memang cinta banget ya sama istri barunya ini. Jadi dia tidak begitu mau komplain gitu loh. Dia hanya bisa diam-diam saja. Dia make sure kalau setiap harinya dia menaruh makanan di meja and that's it. Sedikit informasi tentang Eman, itu dia bekerja 16 jam per hari ya. Dia memiliki 2 pekerjaan. Nah, setiap hari weekend dia akan membawa anak-anaknya makan. Dan satu hal yang dia notice dari Eman adalah setiap hari weekend dia begitu bawa anak-anaknya makan, si Eman itu makannya tuh kayak rakus banget, seakan-akan dia tidak makan 3 hari. Namun kalau kamu lihat foto si Emani itu dia terlihat kurus banget sampai kamu bisa lihat tulangnya, tangannya itu kecil sekali. Nah, si Eman dia hanya merasa kalau oh mungkin sebentar lagi anak aku akan puber ya, makanya dia itu memiliki high metabolism, that's why she eats so much, nothing to worry about. Tapi tampaknya keluarga dari Eman took notice. Mereka sadar kalau ada yang salah, ada yang hal buruk yang terjadi kepada Emani. Jadi tepatnya di bulan Mei tahun 2013, ini adalah minggu Happy Mother's Day. Nah, mereka sekeluarga ya, kayak keluarga besar gitu. Ada tante Emani, nenek Emani juga. Mereka semua celebrate Mother's Day. Nah, begitu mereka melihat kondisi Emani, mereka langsung diam-diam tanya kepada si Eman, ayahnya, kayak, kenapa si Emani ini ya? Dia tuh kurus sekali, kelihatannya kayak sakit gitu. Ditambah lagi dia itu memiliki rambut yang panjang. Kenapa sekarang rambutnya itu kayak pendek-pendek dan kayak nggak tertata rapi gitu loh. Padahal si Emani itu sangat suka dengan rambutnya yang panjang. Kenapa dipotong? Nah, si Eman hanya bilang kalau memang dia yang mau dipotong, bukan salah aku, bukan keinginan aku, memang si Emani yang mau dipotong. Nah, namun tante Emani tidak percaya. Dia lalu bertanya lagi kepada Tiffany langsung, dimana pada saat itu Tiffany tampaknya menunjukkan karakter aslinya. Oke, karakter ibu tiri layaknya ibu di Cinderella, dimana dia bilang kalau oh rambut Emani ya itu saya yang potong. Alasannya karena saya rasa dia itu berperilaku buruk. Jadi kalau dia berperilaku buruk, dia juga harus terlihat buruk. End quote. Can you imagine? What a mean bee. Okay, but anyway, bukannya tantenya itu berusaha untuk lindungin dia, tapi memang aku juga ngerti sih, kayak kamu sebagai tante, kamu juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Kalau memang ada ayahnya yang tahu tentang ini semua, tapi tidak berbuat apa-apa, kamu juga nggak bisa berbuat apa-apa dong. Dan sebelum tante dan neneknya bisa menyelamatkan dia, sesuatu yang buruk terjadi kepada Emani 4 bulan kemudian. Tepatnya di bulan Oktober tahun 2013,
ketika Eman sedang kerja shift pertama, tiba-tiba dia mendapatkan teks dari Tiffany. Teksnya berisi, quote, "Ada sesuatu yang terjadi kepada Emani," end quote. Nah, ketika mendapatkan teks itu, si Eman langsung pulang dari pekerjaannya. Dia cepat-cepat, dia melihat kondisi Emani dan dia sangat-sangat terkejut. Jadi apa yang terjadi adalah ketika Eman pulang, dia langsung dipanggil oleh Tiffany ke kamar mandi. Dan ketika dia sampai ke kamar mandi, dia melihat kalau si Emani itu mulutnya berbuih-buih gitu ya. Dan dia sedang tidur di bathtub. Ketika Eman bertanya kepada Emani, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Si Emani tidak bisa ngomong. Dia kayak kelihatan mau ngomong tapi gak bisa ngomong gitu. Si Eman pun langsung menggendong anaknya dan membawanya ke kamar tidur, di mana Eman mau memanggil dokter. Namun sebelum dia bisa menelepon dokter, istrinya langsung mengatakan kalau jangan kamu telepon dokter. Kalau misalnya ketahuan ya, ini aku yang lakuin ya. Sedangkan aku tuh masih dalam masa percobaan. Nanti aku bisa masuk ke penjara dan mungkin saja anak-anak kita itu dibawa ke perlindungan anak dan kamu nggak bisa lagi melihat kedua anak kamu, termasuk juga dengan Emani. Apakah itu yang kamu mau? Nah, si Eman pun mendengar perkataan si Tiffany dan dia tidak jadi telepon polisi. 6 hari kemudian, ketika Eman masih bekerja, ya jadi kayak dia itu tetap lanjutin kerja ya. Dia nggak rasa kalau penting banget lalu menjaga anaknya ini 24 jam. Dia pergi kerja shift pertama. Nah, dia kembali mendapatkan teks dari Tiffany, di mana Tiffany bilang kalau quote, Emani sudah meninggal, end quote. Begitu si Eman mendengar ini, dia langsung pulang dari pekerjaan shift pertamanya, dan begitu sampai rumah dia langsung menyentuh si Emani, dan benar saja Emani sudah dingin. Jadi Emani sudah meninggal. Lagi-lagi si Eman ingin lapor polisi ya kan, dia kayak panik gitu, tapi Tiffany asik bilang kalau jangan telepon polisi. Kalau kamu telepon polisi nanti kita bisa ditangkap, kita bisa kehilangan kedua anak kita di penjara. Kamu mau gitu kan? Nah, si Eman ya, oke, kayak jelas-jelas anak pertama kamu itu sudah meninggal. Dia dengerin dong perkataan istrinya. Dan keesokan harinya, dia memutuskan untuk mengkremasi si Emani sendiri. Iya, jadi apa yang dilakukan adalah dia memasukkan tubuh Emani ke dalam sebuah tong sampah yang kaleng gitu. Lalu dia membawa istri dan kedua anaknya masuk ke dalam mobil. Mereka sama-sama pergi ke daerah hutan gitu yang rada-rada sepi. Dia lalu mengeluarkan tong sampah berisi anaknya tersebut dan dia mulai membakar tong sampah itu. Namun tampaknya dia membuat kesalahan ya, karena tidak semudah itu untuk mengkremasi manusia. Jadi setelah aku Google, kamu itu butuh setidaknya 1,5 jam untuk bisa mengkremasi sebuah tubuh, dan panas apinya itu beneran harus panas banget ya. Jadi kayak nggak segampang itu. Tepatnya api tersebut harus berderajat 1000 Celcius. So setelah 1 jam si Emma nungguin ya supaya tubuh anaknya dan tong sampah itu diselesai kremasi, anaknya tidak terbakar juga dong. Ini membuat Eman sangat panik dan dia lalu mengambil kembali tong sampah itu dan dia memasukkan kembali tong sampah itu ke dalam mobil dengan kedua anaknya dan istrinya, dan mereka kembali ke rumah. Nah, keesokan harinya si Eman udah ngerasa guilty banget. Dia lalu bertanya kepada teman baiknya, apa yang sebaiknya saya lakukan? Saya tidak bisa hidup dengan guilt ini gitu. Untungnya dia mendengar saran dari teman baiknya, di mana begitu teman baiknya tahu tentang ini, teman baiknya langsung bilang kalau kamu harus lapor polisi. Nah, saat itu juga Eman langsung lapor polisi, dan tidak lama kemudian polisi sampai di rumah Eman dan menemukan tong sampah yang berisi tubuh Emani. Si Eman langsung ditangkap dan beberapa jam kemudian Tiffany yang kabur ya itu juga ditemukan dan ditangkap polisi. Di pengadilan 12 juri yang menyaksikan kisah tentang Emani itu semuanya menangis ya, karena mereka tidak bisa mengimajinasi gimana perihnya hidup Emani itu disiksa oleh ibu tirinya di depan ayahnya, namun ayah kandungnya tidak melakukan apa-apa, seakan-akan menutup sebelah mata. Dan di akhir pengadilan, Tiffany dinyatakan bersalah. Dia mendapatkan hukuman mati
Emani, sedangkan ayah Emani, si Eman, itu mendapatkan hukuman di penjara sampai dia meninggal. Tuduhannya sama, adalah tuduhan pembunuhan berencana. And yeah guys, I guess that is the end of the story. Ada satu lagi detail yang sangat menyedihkan tentang Emani ya. Jadi pada saat dia meninggal kan dia berusia 10 tahun. Nah harusnya anak 10 tahun yang tingginya itu seperti Emani itu mereka memiliki berat badan 47 kg. Namun pada saat Emani meninggal berat badannya 14 kg. Can you imagine like gimana caranya ayahnya itu bisa menganggap kalau ini adalah hal yang normal? Secepat-cepatnya metabolisme kamu, kalau anak kamu itu kelihatannya kayak malnutrition gitu, how can you not see it? Like Anyway guys, this is the end of the story of Cinderella in real life. Aku pengen tahu opini kamu tentang ini semua. It still makes me wonder ya, kenapa si Eman itu seakan-akan dia tidak sadar kalau anaknya itu tidak boleh tinggal serumah dengan istrinya. Udah jelas sekali kalau istrinya itu tidak suka dengan anaknya. Kenapa dia terus-terusan kekeh gitu ya, menutup sebelah mata and act as if they're all good. Anyway, thank you so much for watching. Hari ini aku pakai lipstick dari Revlon. Let me take it for you. So, kalau kamu udah lama ngikutin aku, kamu pasti udah tahu kalau ini adalah lipstick yang aku paling sering pakai ya. Ini adalah Revlon Colorburst Matte Balm. Warnanya itu adalah Elusive. I've been wearing this lipstick forever and I still don't remember the name. But yeah, this is what it looks like. Kayak udah mau habis gitu, dan ini tuh lipstick Elusive kedua aku dong. Sumpah. Harganya affordable banget and it's so creamy. I love it. Anyway, thank you so much for watching. Stay safe, stay handsome, stay beautiful, and I will see you in my next video. Bye. I'm turning the radio up. Don't wanna hear it's too late for apologize. Lately I've realized that